pertunjukan dangdut sudah biasa menjadi magnet massa termasuk untuk kampanye jelang pemilu. Biduan dangdut masih jadi andalan parpol meski tidak jarang menampilkan pertunjukan yang tidak senonoh. Dangdut sudah menjadi salah satu tradisi dalam panggung hiburan Indonesia. Tak terkecuali juga di atas panggung politik. Dangdut yang familiar di telinga masyarakat membuat musik dan artisnya ampuh untuk menarik massa dalam kampanye partai politik. Tidak ada larangan jelas mengenai hiburan dangdut dalam kampanye. Namun parpol dihimbau tak sekedar mengobrol acara hiburan. Ya itu bisa jadi desain dari partai sendiri ya. Kalau kita sih tidak ada. Yang pasti adalah dalam peraturan kita soal larangan-larangan yang memang menjadi poin penting ketika mereka atau partai politik ataupun DPD melakukan aktivitas kampanye. Misalnya dilarang mempertentangkan Pancasila Undang-Undang Dasar 45, harus menjaga keutuhan NKRI. Golkar masih menjadi salah satu partai yang menggandeng artis dangdut untuk menggait massa kampanye. Dangdut dianggap sebagai selingan yang perlu ada di sela acara pokok. Saya kira tidak ada masalah ya, tidak ada masalah kita memanfaatkan artis, tetapi yang penting kita harus berkeyakinan bahwa masa kampanye ini bukan masa hiburan, bukan masa hura-hura. Meski masih mengandalkan artis dangdut, kritik justru datang dari pihak internal Partai Nasional Demokrat. Potensi merugikan hiburan dangdut kampanye mulai diwaspadai. Jika hanya isinya orasi-orasi saja, tentu mereka juga butuh hiburan. Tapi memang seharusnya bisa kita kemas sedemikian rupa, hiburannya jangan sampai menciptakan kritik-kritik tertentu yang akhirnya merugikan bagi partai politik itu sendiri. Naas bagi partai politik jika massa yang ikut kampanye mereka ternyata bukan kader atau simpatisan partai. Apalagi massa datang demi hiburan gratis, bukan untuk menyimak orasi politik calon pemimpin mereka. Partai politik dituntut memiliki terobosan baru untuk berkampanye dan menyebarkan pengetahuan tentang pentingnya berpolitik yang sehat kepada masyarakat. Ini menarik ya. Jadi pemilu sudah keempat kali, tapi tidak ada terobosan-terobosan yang luar biasa dari partai kecuali senantiasa meminta para artis untuk menjadi vote getter gitu loh. Ini yang cara berpikir instan, cara berpikir melompat atau cara berpikir cari mudahnya, cari gampangnya. Gitu. Kampanye dengan penyanyi seronok juga dinilai tidak efektif raih suara dan cenderung menjadi pemborosan dana kampanye. KPU maupun Bawaslu dituntut untuk lebih berani menindak pelanggaran kampanye. Permasalahan mengenai penggunaan artis-artis dengan pakaian seronok ini terjadi setiap 5 tahun. Poin pentingnya adalah ya Bawaslu dan KPU tidak pernah secara serius memberikan sanksi dan tindakan tegas kepada peristiwa yang sudah menjadi tradisi. Kampanye terbuka pemilihan umum calon legislatif masih akan berlangsung hingga 5 April mendatang. Partai politik diminta tanggap terhadap perubahan dan segera memperbaiki cara mereka berkampanye. Tak sekedar ajang hiburan masyarakat dan obral janji, sejatinya kampanye menjadi sarana pembelajaran politik bagi masyarakat Indonesia secara jujur, adil, dan terbuka. Vinda Hayukusuma, Indra Raharja melaporkan untuk NET.